Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Hadira, NIM 112904447 dari PTK 02, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman assembly, yang kedua bahasa pemrograman Pascal, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman C. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu bahasa assembly, di mana bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya itu di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa assembler sendiri itu adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Misalnya di sini ada tiga instruksi, yaitu mov R0, hashtag 02H, mov yang kedua mov A, hashtag 03H, dan yang ketiga adalah add A, R0, di mana penjelasan dari ketiga instruksi ini yaitu perintah baris pertama bekerja menjalankan proses pengisian register R0 dengan data 02H. Perintah baris kedua bekerja menjalankan proses pengisian register A dengan data 03H. Kemudian proses penjumlahan data pada register A dengan data pada register R0 dijalankan menggunakan perintah add A,R0 dan menghasilkan data 05H tersimpan di register A. Perintah mov dan add adalah mnemonik atau singkatan dari perintah mov dan add. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Nah, misalnya dalam mikrokontroler, instruksi disimpan dalam kode heksa sehingga sulit dibaca dan dipahami maknanya. Sedangkan bahasa assembly memakai kode mnemonik untuk menggantikan kode biner agar lebih mudah diingat sehingga lebih memudahkan dalam penulisan program. Selanjutnya, assembler dan misalnya add untuk penjumlahan, mul untuk perkalian, sub untuk pengurangan, dan lain-lain. Kumpulan kode-kode bahasa assembly dapat membentuk makro instruksi. Bahasa assembly juga memiliki program pendebuknya, tidak seperti bahasa mesin. Misalnya turbo assembler dan debug pada DOS. Assembler akan mencocokkan token simbol dari awal sampai dengan akhir, kemudian dikodekan menjadi bahasa mesin. Kelebihan dari bahasa assembler sendiri yaitu assembly itu eksekusi cepat, mesin bisa dipelajari daripada bahasa mesin, file hasil sangat kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu tetap sulit dipelajari, program sangat panjang. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bahasa pemrograman Pascal. Bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh bahasa manusia. Pascal merupakan bahasa yang terstruktur tersusun atas sejumlah blok, di mana blok-blok yang kecil selanjutnya dapat dipakai untuk membuat blok yang lebih besar. Blok ini dikenal dengan sebutan subprogram yang dibedakan atas prosedur dan fungsi. Pascal pertama kali itu dibuat oleh Profesor Nicholas Wirt, seorang anggota International Federation of Information
Processing atau EIP pada tahun 1971. Kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal sendiri yaitu yang pertama adalah tipe data standar. Tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data standar, misalnya yaitu Boolean, integer, real, char, string. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu user definite data types. Programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Yang ketiga yaitu strongly typed, di mana programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain dari format yang ditentukan. Yang keempat, terstruktur, artinya memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau prosedur dan function yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Dan selanjutnya, sederhana dan ekspresif, artinya memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Sedangkan kekurangan dari bahasa Pascal sendiri itu adalah yang pertama, versi awal Pascal kurang cocok untuk aplikasi bisnis karena dukungan basis data yang terbatas. Yang kedua, sintaks Pascal terlalu bertele-tele. Selanjutnya, tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Dan yang keempat yaitu Pascal tidak fleksibel dan banyak kekurangan yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan itu reservoir atau kata tercadang dari bahasa Pascal. Reservoir adalah kata-kata yang sudah didefinisikan pada Pascal dan mempunyai arti tertentu. Kata-kata tersebut tidak boleh digunakan sebagai identifier atau pengenal. Contoh, program, begin, end, if, for, while, repeat, write, dan read. Dua skema dari program Pascal. Skema dari program Pascal adalah sebagai berikut. Program nama underscore program titik koma, kemudian deklarasi label, deklarasi konseptual, deklarasi tipe, deklarasi variabel, deklarasi subprogram, begin, pernyataan titik koma, baru pernyataan titik koma, kemudian end. Poin ketiga itu deklarasi prosedur dan fungsi. Deklarasi prosedur atau prosedur dan fungsi atau fungsi yang digunakan apabila program memiliki subprogram atau bagian program yang diletakkan terpisah dalam blok sendiri. Yang poin selanjutnya itu prosedur. Prosedur adalah subprogram yang menerima masukan tetapi tidak mempunyai keluaran secara langsung. Cara mendeklarasikan sebuah prosedur sebagai berikut. Prosedur A, titik koma, nama prosedur adalah A, begin, kemudian statement, kemudian end, Nah, pendeklarasian prosedur di atas adalah untuk prosedur yang tidak memerlukan parameter, di mana parameter sendiri itu adalah data masukan untuk subprogram yang nantinya akan diproses lebih lanjut, dan subprogram tersebut dalam Pascal dikenal dua macam parameter, yaitu yang pertama adalah parameter nilai atau value parameter, dan yang kedua adalah parameter referensi atau reference parameter. Cara pendeklarasian parameter tersendiri itu adalah prosedur B dalam kurung X titik 2 integer titik koma var Y titik spasi Y titik 2 integer balas kurung titik koma. Selanjutnya fungsi. Fungsi adalah subprogram yang menerima masukan dan mempunyai keluaran secara langsung. Cara mendeklarasikan sebuah fungsi adalah function B titik 2 integer titik koma, nama fungsi adalah B dengan begin, tipe data keluaran adalah integer. Selanjutnya statement, kemudian B titik 2 sama dengan 3 titik koma, nilai yang dikeluarkan fungsi. Selanjutnya N titik koma. Nah,
Poin selanjutnya yaitu rekursif. Dalam Pascal, ada satu kelebihan dan cara pemanggilan subprogram. Pascal mengizinkan pemanggilan suatu subprogram dari dalam subprogram itu sendiri. Tidak semua bahasa pemrograman mengizinkan cara pemanggilan subprogram seperti itu, karena akan banyak memakan memori. Untuk lebih jelasnya, perhatikan potongan program di bawah ini, yaitu prosedur Z titik koma, kemudian di bawahnya begin, kemudian di bawahnya statement, kemudian di bawahnya Z titik koma, kemudian di bawahnya N. Selanjutnya tipe data. Dalam bahasa Pascal secara garis besar dikenal dua macam tipe data, yaitu tipe data sederhana atau primitif tipe dan tipe data kompleks. Selanjutnya bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang bisa dikatakan mudah untuk dipelajari dan mudah dipahami karena bahasanya merupakan bahasa tingkat tinggi yang dimengerti oleh manusia. Bahasa C dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie. Bahasa pemrograman C sama seperti bahasa pemrograman lainnya yang memiliki kerangka dasar. Kerangka dasar bahasa C adalah yang pertama fungsi main. Fungsi main atau titik kurung dan subkurung. Fungsi main merupakan fungsi utama yang wajib ada pada saat kita membuat program dengan bahasa C. Dalam sebuah proyek hanya boleh ada satu buah fungsi main, terbuka kurung saja. Namun dalam bahasa C tidak membatasi hanya boleh satu fungsi saja, melainkan kita juga diperbolehkan untuk membuat fungsi-fungsi lain selain fungsi main, buka kurung tutup kurung yang bisa mempermudah kita dalam membuat sebuah program. Yang kedua, deklarasi variabel. Pendeklarasian variabel ini dilakukan untuk mendaftarkan variabel apa saja yang kita gunakan dalam program yang kita buat. Pendeklarasian variabel ini biasanya sekaligus dengan mencantumkan tipe data dari variabel tersebut. Yang ketiga, perintah atau statement. Perintah merupakan deretan program yang kita buat dalam sebuah proyek. Yang keempat, akses library. Dipergunakan mengakses library apa saja yang kita perlukan dengan pembuatan sebuah program. Yang kelima yaitu komentar. Komentar merupakan sebuah kalimat yang biasanya dicantumkan oleh seorang programmer sebagai sebuah catatan kecil yang mana komentar ini tidak akan ikut dikompil atau diproses. Pada bahasa C, kita akan menjumpai tipe data, variabel, dan konstanta. Begitu. Berikut penjelasan singkat mengenai tiga hal tersebut. Yang pertama, tipe data. Tipe data merupakan sebuah bagian dari program yang menganalisasikan sebuah variabel yang akan menampung data dengan jenis apa yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil dari sebuah proses. Yang kedua, variabel. Variabel merupakan sebuah media untuk mendapatkan dan menyimpan data. Variabel bisa dianalogi sebagai sebuah ember yang kita gunakan untuk mendapatkan dan menyimpan air, atau air merupakan analogi dari data. Setiap variabel yang akan kita gunakan harus dideklarasikan terlebih dahulu. Yang ketiga, konstanta. Konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta nilainya selalu tetap. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Konstanta dapat dari nilai integer, pecahan, karakter, dan string. Selain itu, bahasa C juga menyediakan beberapa karakter khusus yang disebut karakter escape, antara lain. Yang pertama, garing A.2. Garing A itu untuk bunyi bel atau alert. Garing B mundur satu spasi atau backspace. Garing F.2 ganti dalam halaman dalam kurung form fit. Garing N juga ganti baris baru atau nilai. Garing R.2 ke kolom pertama, baris yang sama atau cherry return. Garing F.2 tabulasi vertikal. Garing tanda petik 1.2 karakter petik tunggal. Garing tanda petik 2
titik 2 karakter petik ganda, double garing, titik 2 karakter garis miring. Nah, kelebihan bahasa C yaitu yang pertama, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Yang selanjutnya, proses executable program bahasa C lebih cepat. Kelebihan selanjutnya, dukungan pustaka yang banyak. Kelebihan selanjutnya, C adalah bahasa yang terstruktur. Kemudian bahasa C termasuk bahasa pintar mendengar. Kekurangan bahasa C itu banyaknya operator serta fleksibel penulisan program kadang-kadang menyulitkan pemakai. Yang kedua, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan printer. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.